Dampak COVID-19 terhadap penduduk disusun oleh Didarvianti, NIM B300-200-291, kelas G, Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan. Pengertian: virus corona atau Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau SARS-CoV-2 adalah virus yang menyerang sistem pernafasan. Penyakit yang ditimbulkan karena infeksi ini disebut COVID-19. Virus corona ini dapat menyebabkan gangguan sistem pernafasan, pneumonia akut, sampai kematian. Virus corona adalah jenis baru coronavirus yang menular ke manusia. Virus ini dapat menyerang siapa saja, bayi, anak-anak, orang dewasa, lansia, ibu hamil, dan ibu menyusui. Virus ini disebut COVID-19 dan pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019. Dampak di kehidupan sehari-hari. Para pelajar dan mahasiswa diliburkan sampai waktu yang telah ditentukan. Para pelajar tersebut tidak semata-mata diliburkan karena mereka juga diberikan kewajiban untuk belajar di rumah. Mereka diberi tugas rumah dan belajar online. Hal ini menjadi tugas tambahan bagi para orang tua karena harus memantau perkembangan belajar anak di rumah. Tempat-tempat pariwisata juga ditutup untuk sementara waktu untuk memutuskan rantai penyebaran virus COVID-19. Akibatnya, tempat-tempat pariwisata tersebut mengalami kerugian dikarenakan tempat wisata yang sepi pengunjung, namun pihak wisata masih harus tetap memenuhi biaya operasionalnya. Di beberapa daerah, pabrik garmen terpaksa harus diliburkan karena orderan atau pesanan pun menjadi terbatas karena adanya wabah COVID-19 ini. Ada beberapa pabrik yang meliburkan seluruh karyawannya, namun ada pula pabrik yang memberi kebijakan hanya sebagian saja karyawan yang dirumahkan. Para karyawan tersebut akan dipanggil kembali ketika orderan atau pesanan di pabrik tersebut telah kembali normal. Bagi karyawan atau buruh yang dirumahkan, mereka tidak mendapatkan gaji selama mereka dirumahkan. Akibatnya, keadaan perekonomian para karyawan atau buruh tersebut memburuk. Keadaan ini menyebabkan meningkatkan jumlah pengangguran. Walaupun hanya sementara, tetap saja bagi karyawan yang dirumahkan, mereka kehilangan pekerjaan dan sumber penghasilan mereka untuk sementara waktu. Salah satu alasan mengapa pabrik-pabrik meliburkan karyawannya karena banyak bahan baku yang dibutuhkan berasal dari luar negeri seperti Cina dan negara lainnya. Namun ada beberapa pabrik yang masih mempekerjakan karyawannya seperti biasanya. Walaupun mereka tetap dapat bekerja dan memiliki penghasilan seperti biasa, namun resiko yang mereka tanggung juga sangat tinggi. Dari segi perekonomian, mungkin mereka tercukupi, tetapi resiko kesehatan yang mereka tanggung juga sangat tinggi, karena mereka masih harus beraktivitas di satu ruangan yang terdapat banyak orang di dalamnya. Bagaimana virus bisa menyebar? Menurut para ahli kedokteran, penyebaran virus COVID-19 sangatlah cepat. Karena penularan virus COVID-19 sering tidak sengaja dilakukan. Contoh penularannya melalui benda merupakan media yang bisa menjadi cara penularan yang masif. Menurut penelitian, COVID-19 dapat bertahan hidup 3 hari dengan menempel pada permukaan benda. Cara pencegahan: cuci tangan Anda secara rutin, gunakan sabun dan air atau cairan pembersih tangan berbahan alkohol. Selalu jaga jarak aman dengan orang yang batuk atau bersin. Kenakan masker jika pembatasan fisik tidak dimungkinkan. Jangan sentuh mata, hidung, atau mulut. Saat batuk atau bersin, tutup mulut dan hidung Anda dengan lengan atau tisu. Jangan keluar rumah jika merasa tidak enak badan. Jika demam, batuk, atau kesulitan bernafas, segera cari bantuan medis. Telepon
terlebih dahulu agar penyedia layanan kesehatan dapat segera menyerahkan Anda ke fasilitas kesehatan yang tepat. Tindakan ini akan melindungi serta mencegah penyebaran virus dan infeksi lainnya. Masker dapat membantu mencegah penyebaran virus dari orang yang mengenakannya kepada orang lain. Mengenakan masker saja tidak cukup untuk melindungi diri dari COVID-19, sehingga harus dikombinasikan dengan pembatasan fisik dan kebersihan tangan. Ikuti saran yang diberikan oleh otoritas kesehatan setempat.